disitulah pahala dan dosa tidak berlaku. Bahwa saya lahir sebagai seorang laki-laki, maka tidak ada dosa dan pahala yang melekat atasnya. Bahwa saya menikah dengan seorang wanita berasal dari Mojokerto dengan nama Fulanah misalnya, maka tidak ada dosa dan pahala atasnya. Tetapi bagaimana cara saya mencari istri, bagaimana cara saya mendapatkannya, karena itu masuk dalam ranah saya bisa memilih atau berikhtiar, maka berlaku dosa dan pahala. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, maka berkaitan dengan itu kita akan melihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kehidupan yang terencana, sebuah kehidupan yang tidak, kalau dalam bahasa Jawa itu glundung semprong. Nah, ini yang di luar Jawa pasti sulit untuk memberikan tafsiran atau terjemahan itu ya. Glundung semprong itu tutup dari sebuah lampu minyak yang disebut oblik kalau dalam bahasa Jawa. Itu ada semprongnya, bentuknya bulat begini, kemudian setelah itu lurus ke atas, terbuat dari kaca tipis. Yang kalau kemudian semprong itu Anda lepaskan pada sebuah tanah yang bentuknya tidak, dan kehidupan tidak seperti itu. Hidup kita adalah hidup yang kita diberi oleh Allah wewenang dan hak untuk membuat pilihan-pilihan. Maka disitulah kemudian kita belajar dari pilihan-pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana langit membuat pilihan-pilihan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita awali bahasan kita hari ini dengan firman Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu. Seruan ini diberikan oleh Allah dalam bentuk kalimat panggilan yang di dalamnya ada muatan kasih sayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian, sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa marhala takwa itu lebih dibanding marhala keimanan. Naikkanlah kualitas iman kita sehingga sampai pada derajat ketakwaan. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri melihat apa-apa yang sudah dilakukan untuk hari esoknya. Artinya kehidupan kita semua ternyata membutuhkan spion. Untuk melihat apa? Untuk melihat apa yang sudah kita lakukan. Berkaitan dengan apa? Kehidupan kekal yang nanti akan kita masuki pintunya. Artinya dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak meminta kepada kita untuk tak memisahkan antara kehidupan nanti selepas kematian kita di akhirat dengan kehidupan sebelumnya dan kehidupan saat ini. Artinya hal-hal yang sudah terjadi, hal-hal yang hari ini kita lakukan, dan apa-apa yang nanti akan kita hadapi merupakan sebuah rangkaian yang tidak boleh diputus. Jadi alurnya bagi seorang mukmin adalah alur yang terus bersambung, bahwa apa yang saya lakukan kemarin akan menjadi bagian dari pembentuk saya hari ini dan akan menjadi bekal pada saat saya kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kalimat motivatif. Kalimatnya begini dari Dale Carnegie. Jadi dia mengatakan bahwa seperti apa kita hari ini merupakan bentukan dari apa-apa yang kita lakukan di masa lalu. Benar begitu, Mas? Halo? Jadi serius banget begini ya. Jadi jadi seperti apa kita hari ini merupakan bentukan dari apa-apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan, jangan pernah putus alur kehidupan dari masa lalu hari ini dengan yang akan datang. Sambungkan, karena memang ketiga fase kehidupan itu kalau dalam tinjauan Islam adalah fase yang tersambung, bukan fase yang terpisah-pisah. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, maka seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menata kehidupan beliau. Tidak pernah memisah dan memilah antara apa yang sudah terjadi, apa yang dilakukan hari ini dengan apa yang kemudian akan dihadapi
esok. Semuanya disambung, dijalin, sehingga kemudian tingkat kehati-hatian di dalam memilih laku, ya, dalam memilih laku adalah tingkat kehati-hatian yang sangat luar biasa dalam kehidupan Rasulullah. Dan bagaimana kita lihat langit mengatur kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum kita masuk ke sana, jadi ada sinopsis tentang timeline kehidupan Rasulullah atau lifetime chart kehidupan Rasulullah SAW. Ada sebuah pengantar dari seorang khalifah kaum muslimin. Beliau mengatakan bahwa jika saya mendapatkan sebuah kebaikan dari sebuah upaya yang terencana, maka pada saat saya mendapatkan hasil yang baik, saya akan bergembira. Tetapi jika saya mendapatkan hasil yang baik dari sesuatu yang tidak pernah saya rencanakan, maka saya tidak akan merasakan kebahagiaan. Jadi sekali lagi saya ulang, jika saya mendapatkan kebaikan keluar biasaan dari apa-apa yang saya sudah merencanakannya, maka saya akan berbahagia dengan hasil itu. Tetapi jika saya mendapatkan hasil yang luar biasa, hasil yang baik dari upaya-upaya yang saya tidak pernah merencanakan, maka saya tidak akan menerimanya dengan bahagia. Contoh sederhana. Ketika ada seorang sahabat berjumpa dengan Anda, atau orang yang Anda kenal berjumpa dengan Anda, pada saat itu kita tiba-tiba tersenyum karena waktu itu, karena mungkin saking lucunya peristiwa di masa lalu. Tiba-tiba ada orang lewat dan orang ini mungkin tidak begitu kenal dengan kita, tetapi mungkin juga seakan-akan pernah melihat wajah kita. Pas dia noleh ke kita, pas kita tersenyum karena memori itu, maka dia pun kemudian tersenyum sambil menganggukkan wajah, dan kita tetap tersenyum meskipun sudah melewati dia. Kita tetap tersenyum karena memori itu masih ada. Maka menurut pendapat seorang khalifah tadi, tersenyum yang seperti itu meskipun hasilnya membuat orang lain bahagia, itu bukan senyuman yang membuat dia senang. Karena senyuman seperti itu adalah senyuman yang tidak punya nilai di hadapan Allah. Berbeda kalau kita menyengaja tersenyum untuk seseorang, sahabat kita, teman kita, kolega kita, yang kalimatnya tabassumuka, Rasulullah SAW menyampaikan, liwajhil akhi kasodaqoh, senyummu di hadapan saudaramu kasodaqoh, seperti sedekah. Jadi kalau kemudian memang diniatkan senyum itu untuk orang lain, menyengaja, merencanakan, maka jika hasilnya baik, bukan hanya kebaikan tetapi juga bernilai pahala di sisi Allah. Tapi ketika kemudian kita tidak pernah menyengaja tersenyum untuk orang lain, kita mentersenyumi diri kita sendiri, kok kemudian orang lain merasakan kenyamanan karena dianggap kita tersenyum kepadanya, maka senyum yang tanpa niat tersebut bukan senyum yang bernilai pahala. Ini yang dimaksud oleh sang khalifah tadi. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka kita lihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebuah sistem perencanaan di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 tadi, agar kiranya kita semua ketika dalam hidup itu tidak menjalani hidup seperti yang tadi saya sampaikan, istilah dalam bahasa Jawa itu gelundung semprong. Atau seringkali kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang bernilai filosofis tetapi kurang bernilai dari sisi makna yang sesungguhnya. Seringkali kalau begini, kalau saya mah mengalir saja seperti air. Pernah dengar kalimat itu, Mas? Kalau saya mah mengalir saja hidup saya seperti air. Pertanyaan saya, apakah setiap air yang mengalir itu seluruhnya menuju lautan? Air yang mengalir menuju ke selokan? Ada enggak air yang mengalir menuju ke comberan? Ada enggak air yang ujungnya menuju ke septic tank? Ada. Artinya lebih indah ketika kemudian kita memberikan kalimat, saya akan hidup seperti air yang alirannya diatur, direncanakan, dan seterusnya. Karena seperti itulah prinsip di dalam Islam. Dan kita lihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah aturan main dalam usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa terang.
Apa maksudnya? Saya contohkan yang paling sederhana. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hijrah, beliau sempat dikepung oleh para pemuda yang dikumpulkan kepala-kepala kabilah di Jazirah Arab waktu itu. Mereka membawa pedang, membawa tombak, membawa senjata apapun yang bisa digunakan untuk membunuh Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu cerita yang kemudian kita baca, kita telaah, mungkin kita dengar sejak kecil. Tapi uniknya, lucunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, tugasmu menggantikan aku. Yang pertama di atas tempat tidur, yang kedua tugasmu nanti mengembalikan barang-barang titipan kaum kafirin Mekah yang diamanahkan pada saya. Coba dari kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada nggak kontradiksi? Beliau akan dibunuh oleh orang-orang Mekah, tokoh-tokoh kafirin Mekah. Di saat yang sama, mereka ketika bepergian, mereka ketika meninggalkan Mekah, mereka ketika ingin menitipkan barangnya kepada Muhammad bin Abdullah. Unik enggak ini? Pengen bunuh orangnya, tapi kalau berbicara tentang siapa orang yang paling amanah untuk dititipin barang dan seterusnya, mereka nitipnya ke Rasul. Ini kan sangat kontradiktif. Jadi kalau kita melihat hal seperti itu menunjukkan bahwa sebenarnya kafirin Quraisy itu tahu Muhammad itu orang yang benar. Tetapi kemudian mereka menolak apa yang diwahyukan oleh Allah melalui Muhammad, karena wahyu itu menghalangi kecurangan-kecurangan, menghalangi kekuasaan ketidakadilan yang mereka terapkan di masyarakat Mekah. Jadi mereka paham dan tahu Muhammad itu benar, yang disampaikan benar. Tetapi yang paling membuat mereka tidak nyaman adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu menjadikan kekayaan mereka tak lagi melimpah ruah seperti sebelumnya. Bisa mencurangi timbangan, bisa mengeksploitasi orang lain, dan seterusnya. Itu mereka tidak dapatkan lagi, dan itu merupakan sesuatu yang sangat mengganggu mereka. Jadi mereka menolak bukan karena tidak tahu itu kebenaran, tetapi karena kepentingannya merasa terganggu. Maka lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari usia 0 tahun sampai 40 tahun sebelum menerima wahyu, kira-kira dari yang panjenengan, dari yang antum dengar, antum pernah baca, dari mulai 0 sampai 40 tahun sebelum beliau menerima wahyu, apakah keberadaan beliau diterima oleh masyarakat Mekah? Halo? Diterima? Sangat diterima, dicintai, dijuluki Al-Amin sebagai orang yang paling layak dipercaya, pemuda yang bersih dan seterusnya. 0 sampai 40 tahun sebelum beliau dapat wahyu dari Allah, beliau baru dianggap sebagai pribadi yang bermasalah ketika mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad bin Abdullah. Bukan karena tidak percaya, mereka tetap menjadikan dia sosok nomor 1 dalam amanah, tapi pada saat yang sama ego mereka menolak ajaran Allah yang disampaikan kepada Muhammad Rasulullah. Baik, jadi kondisi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, sebelum Muhammad lahir, itu kalau jenengan buka peta, ada yang suka pelajaran geografi pasti ya. Kalau hari ini kita buka peta, itu kan jumlah negara di seluruh dunia ratusan, sampai kemudian kecil-kecil begitu, sehingga kadang kemudian untuk melihat tak cukup kacamata, kalau saya harus pakai kaca pembesar untuk kemudian melihat batas-batas negara yang teramat sangat kecil tadi itu. Dulu peta negara, peta dunia itu teramat sangat sederhana. Jadi kalau hari ini kita tahu ya, Saudi Arabia atau Jazirah Arab itu bentuknya kotak seperti ini. Di sini ada Selat Arab itu kan ya, kemudian di sini ada Laut Merah ya. Jadi sangat mudah hari itu. Tengah-tengah ini adalah Jazirah Arab, sebelah kanan itu kerajaan Persia, berpusat hari ini di Iran, Irak dan seterusnya, namanya Ctesiphon. Kemudian di sebelah kiri itu kerajaan Romawi, terbagi menjadi 2. Ada Romawi Barat ya, pusat kerajaannya ada di Rom, sekarang hari ini ada di Vatikan. Kemudian ada Romawi Timur, biasa disebut Bizantium, itu ibu kotanya di Konstantinia, kita biasa menyebut Konstantinopel. Jadi yang sebelah sini Romawi itu luasannya waktu itu 5,5 juta kilometer persegi. 5,5 juta kilometer persegi itu luas wilayah kekuasaan Romawi.
Bisa di googling dengan sangat mudah. 5,5 juta kilometer persegi. Bandingkan dengan Indonesia hari ini. Indonesia berapa luasannya? Ada yang tahu? Ini keluar UTS, ayo. Indonesia itu luasannya 1,95 juta kilometer persegi. Anggaplah 2 juta kilometer persegi. Romawi hari itu 5,5. Bagaimana dengan Persia? Jauh lebih gede, 7,2 juta kilometer persegi. 7,2 juta. 5,5. Di tengah-tengah dua kerajaan besar itu ada Jazirah Arabia yang tidak pernah, uniknya tidak pernah dijajah baik oleh Persia maupun Romawi. Kira-kira kenapa? Nggak menarik, hanya padang pasir, nggak menghasilkan apapun. Hari ini menjadi menarik karena orang tahu di bawah tanah Jazirah Arab itu banyak minyaknya. Dulu ketika alat itu belum ditemukan, alat pendeteksi minyak, gas bumi macam-macam, tidak menarik. Romawi dan Persia menganggap Arab itu ya bangsa yang tidak layak untuk dijajah. Ya, bukan tidak layak dieksploitasi, dijajah aja nggak layak begitu ya. Karena mereka merasa gurun, pasir, tandus, hanya ada kurma, dan itu bukan makanan favorit orang Persia maupun Romawi. Jadi nggak menarik untuk dijajah. Dan itu menguntungkan. Sebuah negeri kecil, kalau kita berbicara Rasulullah ya, sebuah negeri kecil yang bernama Madinah Al-Munawwarah di tahun ke-6 Hijriah. Ada seorang hamba Allah yang bernama Muhammad bin Abdullah yang sudah menjadi Nabi dan Rasul, itu membuat surat pasca Sulhul Hudaibiyah, pasca perjanjian Hudaibiyah, kepada raja-raja baik yang ada di Persia maupun Romawi. Persia, Romawi, Kisra di Syam itu dikasih surat. Suratnya apa? Surat tawaran untuk masuk Islam. Nah, ini menarik ini, tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah SAW mengirim surat-surat ya, delegasi-delegasi ke Persia, Romawi. Bisa dibayangkan, ini ada sebuah kerajaan dengan luas wilayah 7,2 juta kilometer persegi, satunya 5,5 juta kilometer persegi, mendapat surat dari seorang manusia yang memimpin sebuah kota, negara tapi dalam bentuk negara kota, yakni Madinah, yang luasannya teramat. Tapi lihatlah, bacalah pada akhir kalimat tulisan surat Rasulullah SAW. Akhir tulisan surat Rasulullah setelah menawarkan Islam dengan cara-cara yang sangat persuasif, di akhirnya Rasul mengatakan aslim taslam, berislamlah maka engkau akan selamat. Ini menurut aku, menurut panjenengan semua, kalimat berislamlah setelah menawarkan Islam itu ya, berislamlah, engkau pasti akan selamat, tidak menanggung dosa kaummu dan seterusnya. Ini kalimat persuasif atau ancaman? Halo? Berislamlah maka engkau akan selamat. Persuasif atau mengancam itu? Ancaman. Bayangkan ada sebuah negara kota yang kecil itu sedang mengancam sebuah kerajaan besar yang luasannya 7,2 juta kilometer persegi, satunya 5,5 juta kilometer persegi. Dan nantinya Rasulullah SAW membuktikan kalimatnya atas izin Allah bahwa kaum muslimin itu akan menguasai Persia dan menguasai Romawi atas izin Allah. Subhanallah. Artinya apa? Atau apapun, panjenengan semua wajib punya visi hidup yang besar, visi hidup besar, dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita lihat bagaimana sosok luar biasa ini bisa hadir di tahun ke-6 Hijriah dengan kalimat seperti itu. Kita lihat dari awalnya, dari awal ketika beliau dilahirkan oleh Sayyidatina Aminah pada tahun 570 Masehi di sebuah tempat atau kota yang bernama Makkah Al-Mukarramah, yang ketika aku adalah kelahiran yang disertai dengan cahaya. Jadi ibunya melihat bahwa kelahiran sang putra itu bersamaan dengan cahaya yang Allah berikan. Bahkan kata sang ibu, aku lihat pada saat itu daerah Busra di Syria, di Syam, Busra di Syam, itu cahayanya bisa nyampe ke sana. Jadi menurut sang ibu, ketika bayi ini lahir, yang pertama ini adalah bayi cahaya karena Allah memang mencahayai. Yang kedua, sang ibu bahkan melihat seakan-akan jauh di sana itu ya, di Syam, di Busra itu cahaya bisa nampak.
Yang kedua, kelahiran Muhammad bin Abdullah itu bersamaan dengan matinya api abadi yang disembah oleh kaum Majusi, para penyembah api, Zoroaster di Persia. Jadi mereka ketika menyembah api, yang mereka orang mudah mengingat kelahiran orang luar biasa ini. Termasuk di tahun perangan tentara dari panglima dari Yaman, sejatinya dia ada di Habasyah. Jadi peristiwanya begini. Yaman itu pada saat itu dikuasai oleh Raja Yahudi. Ketika dikuasai Raja Yahudi, kemudian dia memaksakan orang-orang yang ada di Yaman untuk memasuki agama Yahudi, memindah agama mereka, keyakinan dan akidah mereka kepada agama Yahudi. Kalau tidak, maka mereka dimasukkan dalam parit-parit dan kemudian dibakar. Itu yang dalam Al-Quran disebut dengan Ashabul Ukhdud. Ukhdud jamak dari Khandaq. Jadi parit-parit. Jadi orang kalau nggak mau masuk Yahudi, masukkan parit, bunuh. Sampai kemudian ada beberapa orang Nasrani yang bisa menyelamatkan diri, melarikan diri menuju ke Habasyah, karena di sana adalah pusat kekristenan. Ketika kemudian menyampaikan di sana, raja mengirim seorang panglima namanya Abroha, dikirim ke Yaman via laut. Ketika sampai di Yaman, dia mengerahkan tentaranya untuk menghancurkan kerajaan Yahudi dan berhasil. Ketika berhasil, dia membangun kerajaan kecil di sana, sampai kemudian mendengar informasi bahwa di Mekah itu ada sebuah bangunan berbentuk kubus atau semi kubus, ya, segi empat, yang seringkali didatangi oleh para wisatawan maupun ziarah-ziarah spiritual. Dia merasa kalau Yaman memiliki yang seperti itu pasti akan mendatangkan keuntungan ekonomi. Maka dia membuat sebuah gereja yang teramat sangat indah lagi megah untuk menyaingi Ka'bah. Tapi tak pernah berhasil. Sampai kemudian dia menghina dina Ka'bah dalam kalimat-kalimat pidatonya. Ada seorang Arab yang jengkel marah, maka masuk dalam gereja itu dan mohon maaf, BAB di dalamnya. Ketika kemudian tahu bahwa yang melakukan itu adalah orang Arab, maka Abroha dengan kemarahannya mengerahkan seluruh pasukan dengan tentara bergajah yang dia gerakkan dari Yaman menuju ke Makkah. Dan seperti yang sering kita dengar, kita tahu bersandar pada tafsiran surah Al-Fil, ya, surah tentang gajah ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan. Nah, sekarang ini ada versi film yang bagus tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, judulnya The Believer. Ini luar biasa visual efeknya. Bagaimana burung-burung ini kemudian, dan bisa di-download gratis gitu kan sekarang. Jadi bagaimana burung-burung ini dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya burung. Nah, ini yang salah sebenarnya. Jadi ababil itu bahasa Arab artinya berbondong-bondong. Jadi dia bukan jenis atau nama burung. Nama burungnya apa? Ababil, bukan. Nama burungnya sampai hari ini belum diketahui, tetapi Allah menggerakkan burung secara berbondong-bondong, dan mereka membawa batu-batu panas yang dilepaskan sehingga kemudian Abroha gagal menghancurkan Baitullah atau Ka'bah. Di tahun itulah kemudian Muhammad bin Abdullah lahir. Orang yang lahir, anak yang lahir di dalam sebuah peristiwa yang luar biasa, pasti kita mudah untuk mengingatnya. Pada saat peristiwa luar biasa terjadi, diiringi dengan hal-hal luar biasa yang tadi juga terjadi di sekitar Jazirah Arab, maka semakin mudah orang untuk mengenal bayi yang akan muncul ini, bayi yang lahir ini. Jadi kalau mau melonsing sesuatu agar mudah diingat oleh konsumen, konsep marketing langitnya, ciptakan hal-hal luar biasa yang menyertai kelahiran bayi ini, maka dia akan mudah diingat. Jadi dulu memang konsep kalendernya belum utuh. Konsep Julian itu tidak sepenuhnya dipakai oleh masyarakat Arab, sehingga mereka lebih mengenal kelahiran Muhammad dengan tahun gajah dibanding dengan tahun yang menggunakan sistem kalender Julian Masehi 570. Jadi hari itu jika ditanya lahir kapan Muhammad, tepat atau pada saat pasukan gajah menyerang Mekah, ya, bersamaan, bukan bersamaan dalam arti waktunya pas begitu, tidak, tapi dalam tahun itu. Jadi tahun gajah ini sama dengan begini, kalau ditanya dulu lahirnya kakeknya si A itu kapan ya? Jawaban dari ibu si A, wanu pas gunung Galunggung meletus. Itu lebih mudah mungkin ya pada saat itu.
Lahirnya kapan ya Mas ya? Oh, saya dulu lahir pada saat banjir bandang Pak, di tempat saya, di kota saya, dan saya termasuk yang selamat dari banjir bandang tersebut, misalnya begitu. Jadi itu lebih mudah untuk kemudian diingat peristiwa lahir Muhammad ini. Lahir pada saat lahir para pengojek ASI itu langsung ngumpul di Mekah itu kan. Kalau sekarang ada ojek payung tuh ya, kalau dulu ada ojek ASI, air susu ibu Mas maksudnya. Jadi para pengojek nih, ibu-ibu dari dusun, dari pelosok, dari desa, itu asinya terjamin kualitasnya bagus, karena makannya nggak macem-macem, nggak pakai ada campuran MSG macem-macem. Jadi kalau di desa itu lebih murni, sehingga kemudian mereka menjadi orang-orang yang air susunya layak dikonsumsi anak para pemuka di Mekah. Termasuk yang hadir menjadi pengojek ASI hari itu adalah seorang wanita yang bernama Halimah dari Bani Sa'ad bin Bakr. Maka kita biasa menyebut Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad itu ya. Misalnya ini Mas Erwin sahabat saya disebut Erwin Al-Jawi, boleh. Al-Jawi berarti dari Jawa. Atau Al-Kadiri juga boleh. Atau Al-Muhsini itu ya, dari Masjid Muhsinin itu ya. Jadi waktu itu ada Halimah Asy-Sya'diyah yang menawarkan air susunya. Loh kok tahu kalau hari itu musim melahirkan? Ya sama dengan masyarakat di Indonesia. Kalau di Jawa misalnya banyak pernikahan di bulan apa? Mas, kelihatannya belum menikah soalnya jenengan ya. Belum, kelihatan wajahnya masih utuh soalnya. Kalau menikah itu kelihatan ada kerut-kerutnya karena semakin banyak masalah ya. Mas tahu nggak kalau di Jawa itu biasanya nikah apa, atau di Indonesia? Ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulhijjah itu hari raya besar. Biasanya pernikahan bulan-bulan itu. Sehingga kalau pernikahannya bulan-bulan itu berarti akan banyak anak yang lahir 10 bulan setelahnya, kan begitu. Konsepnya kan gampang. Maka 9 bulan setengah setelahnya pasti banyak anak lahir. Sehingga kemudian orang-orang wanita-wanita desa ini mendatangi Mekah karena merasa inilah waktu para ibu banyak melahirkan. Ketika sampai di sana, Halimah tidak mendapatkan bayi karena semua orang menuju pada bayi yang punya bapak sama ibu. Menemui bayi namanya Muhammad nggak punya bapak, maka Halimah merasa apa yang diharapkan dari seorang anak yatim? Jangan-jangan setelah disusui nggak punya duit buat bayar karena dia nggak punya bapak. Maka tidak dapat anak susuan, udah mau pulang dia mikir, bilang sama suaminya Al-Haris, bah, kalau pulang kemudian nggak bawa apa-apa juga gimana? Nanti jadi sorotan orang. Ya sudah, bayi yatim ini kita bawa saja. Saat itu anaknya menangis, namanya Abdullah bin, dan dia merasakan kering keluar dari air susunya, kering. Sang anak semakin menangis, kemudian bilang sama sang suami, ambilkan dari susu onta betina kita, karena waktu itu yang dibawa onta betina. Sang suami berusaha untuk memeras dari susu betina, onta betina, tidak keluar juga, kering. Memang orang-orang dari Bani Sa'ad bin Bakr itu mengatakan, menyebut bahwa onta yang dibawa Halimah itu bukan onta yang prospektif itu ya. Ontanya udah kurus, tua itu ya, nggak menarik dan tidak mungkin bisa menghadirkan atau memunculkan air susu yang banyak, nggak keluar. Tapi ketika kemudian menggendong Muhammad dan Muhammad menangis, kemudian disusui, sesaat setelah Muhammad disusui, air susunya tiba-tiba penuh. Bayangkan, air susunya penuh. Ini kan luar biasa sekali. Dan ketika kemudian sang suami mencoba untuk mengambil air susu dari ontanya untuk dirinya dan istrinya, ternyata keluar dengan derasnya. Ini kan bayi yang luar biasa. Jenengan hanya bisa menemukan di sini kan seperti ini kan di koperasi susu Pujon itu ya. Ini hanya dengan hadirnya sang bayi ini air susu bisa melimpah ruah. Sampai kemudian dia merasa kenyang, bahkan ketika pulang sampai Bani Sa'ad bin Bakr, yang menarik adalah domba-domba Halimah Asy-Sya'diyah. Ini ketika kemudian sampai di padang gembalaan, mereka makan rumput dengan sangat nyamannya lebih dibanding hari-hari sebelumnya. Mereka jadi makan sangat lahap. Ini menarik.
Maka tetangga-tetangga Halimah mengatakan kepada anaknya, nak, nanti kalau menggembalakan domba kita, taruhlah di padang gembalaan di mana anaknya Halimah menggembalakan dombanya, karena di sana ternyata mau makan dengan lahap. Mungkin struktur tanahnya, mungkin rasa rumputnya, mungkin hawanya. Bawa ke sana, anak. Dibawa berbondong-bondong beberapa pengembala menggembalakan domba dan kambingnya di sana, dan ternyata hasilnya mereka tetap nggak mau makan. Hanya domba Halimatus Sa'diyah yang makan dengan sangat rakus. Maka orang kemudian mengenal perlahan-lahan tentang keajaiban si bayi yang bernama Muhammad. Oh, ini berarti anak yang berkah memang. Sejak kecil konsep marketing langit kan luar biasa tuh. Orang jadi lebih mengenal, ini bayi luar biasa memang. Sampai kemudian usia 2 tahun mau dikembalikan kepada Halimah, kepada ibunya, kepada Aminah, tetapi dia merasa eman, sayang, ini 2 tahun bersama kita wahai Abah. Bersama sang suami dia mengatakan, wahai suamiku, ini 2 tahun bersama kita, kita mendapatkan keberkahan luar biasa. Kalau kita kembalikan jangan-jangan berkah itu jadi hilang. Maka kemudian ketika mengembalikan anak kepada sang ibu, Halimah bilang, Bu Aminah, anak ini luar biasa, menjadi bagian yang sangat terkasih di dalam keluarga kami. Izinkan kami memperpanjang untuk menjadi bagian dari keluarga kami 2 tahun berikutnya. Jadi diherkan. Kalau sepeda motor atau mobil diherkan. 2 tahun, diherkan 2 tahun lagi. Dan oleh ibunya diperkenankan, oleh Sayyidatina Aminah. Saya tambah 5 menit boleh Pak Adi? Boleh ya? Jadi diherkan. Setelah itu dibawa lagi. Setelah dibawa lagi 2 tahun berikutnya, hampir menyentuh angka 4 tahun. Pada saat itu Muhammad kecil sedang bersama dengan Abdullah bin Al-Haris, ini anak dari Halimah, sedang mengembala domba-domba mereka. Tiba-tiba Abdullah melihat saudara sesusuannya ini didatangi 2 laki-laki besar berbaju putih yang kemudian merebahkan tubuh Muhammad, membelah dadanya. Baju putih membelah dada Muhammad, itu pasti dokter spesialis bedah, itu kan? Baju putih membelah dada. Dan langsung spesialis bedahnya dari langit. Jibril yang diperintahkan oleh Allah mengambil jantung Muhammad, hatinya, dan kemudian direndam dalam zam-zam yang diletakkan dalam sebuah bejana berlapis emas, dan setelah itu dibuang sifat-sifat syaitoniah dan dikembalikan pada beliau. Menarik sekali. Hari ini para peneliti neuroscience di barat, kita sebut Daniel Goleman, V.S. Ramachandran, siapa lagi, nama-nama besar yang kemudian ada di sana, Tony Buzan, mereka mengatakan kepada kita hari ini bahwa usia emas anak untuk kemudian mengalami proses pencucian, pembersihan di dalam hati dan pikirannya, biasa disebut dengan golden age, itu 0 sampai 4 tahun. Dan Rasul sudah mengalami itu, mengajarkan kepada kita, langit mengajarkan pada kita, usia itu adalah usia di mana hati anak harus mendapat asupan-asupan yang bersih lagi baik. Hari ini barat menemukan sejatinya kita sudah mendapat sodoran dari Allah dalam kitab-kitab sirah, itu sudah terjadi pada diri Rasul. Tidak kemudian kita langsung membawa anak kita usia 3 tahun ke dokter spesialis bedah, nggak ada hubungannya dengan itu. Tak bilang, tolong dok, ini sunatullah, sunnah Rasul, usia jelang 4 tahun dibedah dulu dadanya, keluarkan jantungnya, cuci dengan air zam-zam, tentu tidak seperti itu. Tetapi asupan kita kepada dada, kepada jantung, kepada hati dari anak yang usia 0 sampai 4, itu harus hal-hal yang teramat sangat indah, teramat sangat kuat kebaikannya, sehingga benar-benar akan menjadi sumber kebaikan saat dewasa. Maka nanti kita akan lihat Muhammad kecil itu jadi penggembala domba ya di usia 9 tahun. Beliau mengalami hal seperti ini. Kalau misalnya panjenengan semua, Anda semua itu usianya masih 9 tahun, ada pasar malam berkilau dari jauh, berkelap-kelip lampunya, pengen datang nggak? Pengen, itu naluriah anak-anak, pengen datang ke sana. Muhammad itu dibilangin oleh temannya, Muhammad, lihat itu kilonya luar biasa, apakah engkau tidak pengen mendatanginya? Pengen, tapi kata Muhammad, amanahku menjaga kambing. Sampai suatu hari temannya berkali-kali datang di Saukul Ukas atau pesta Ukas. Berkali-kali temannya datang, melihat Muhammad kasihan. Ya sudah, sekarang kamu pergi ke sana, aku yang nungguin dombamu. Maka Muhammad yang sejak usia 4 tahun tercuci hatinya ini, kita lihat kisahnya. Sampai di Ukas tempat orang bertarung syair.
tempat para biduanita mengeluarkan suara terbaiknya, tempat para pegulat bertarung, itu UKAS. Tempat konser macam-macam itulah. Sampai kemudian Muhammad kecil di sana, nyampe di UKAS, tiba-tiba terserang ngantuk hebat, baru masuk pintu gerbang UKAS tuh. Mungkin kalau sekarang baru beli tiket itulah. Baru dapat tiketnya udah ngantuk hebat, berkali-kali menguap. Dan pada saat kemudian mulai masuk, tiba-tiba tidak kuat menahan tubuhnya, dia Muhammad kecil nyandar di sebuah pohon dan tertidur. Pada saat dia melek, pasar UKAS sudah buyar. Berarti dia didesain terlindung dari kemaksiatan sejak kecil, karena hatinya memang sudah dibersihkan. Maka kalau hari ini ada seorang ibu bawa bayi melihat konser maksiat, konser yang di situ ada maksiatnya, bayinya ngantuk itu dapat hidayah, ibunya melolong, ibunya nggak dapat hidayah. Ibunya malah ngelihat, menikmati joget, anaknya tidak ngantuk, itu anaknya dapat hidayah. Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya betapa dahsyatnya timeline usia Rasulullah SAW dari 4 dan seterusnya itu ya, dan betapa ada banyak pelajaran besar yang kita bisa ambil berkaitan dengan kehidupan di era milenial saat ini. Kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kekuatan untuk bisa istiqomah di jalan Allah, istiqamah di jalan yang Allah ridho, hingga kelak kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.